Oke. Sebenarnya selamat sore semuanya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nyempatin hadir dan juga terima kasih buat pemateri yang udah ngulangin waktu buat sharing ke kita semua hari ini. Jadi hari ini itu kita akan bahas tentang korotin gitu. Gimana sih korotin itu? Nah, yang akan jadi pemateri pada hari ini itu Mas Guna Dermawan, seorang Android developer juga. Jadi akan sharing ke teman-teman semua tentang korotin gitu. Jadi teman-teman nanti yang mau tanya jawab gitu, bisa di kolom komen gitu. Atau nanti kalau mau diskusi langsung juga bisa hidupin mic-nya gitu. Nah, di sini itu kita sharing ya, kita sharing dan diskusi juga gitu. Jadi kalau dari teman-teman ada nanti pendapat yang berbeda atau cara yang berbeda, kita bisa diskusin bareng-bareng. Jadi di sini kita intinya itu sama-sama belajar. Oke, itu aja dari saya. Lanjut ke Mas Gunadarmawan. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Selamat sore teman-teman semua. Mungkin saya langsung share screen aja ya Mas. Sebentar. Suara saya aman kan Mas? Aman, aman. Oke. Stop. Sebentar, saya coba setting ininya dulu, zoom-nya dulu. Layarnya udah kelihatan, teman-teman? Udah. Udah, oke. Oke, jadi kita akan coba membahas tentang protein korotin ya. Sebelumnya, mungkin kenalan dulu ya. Nama saya Guna Dermawan dan saya sebagai junior Android developer. Kemudian di sela-sela kesibukan juga saya biasanya menyempatkan bikin konten di YouTube. Jadi kalau teman-teman yang mau mampir, boleh mampir di YouTube saya. Kemudian ini beberapa mungkin kayak link buat komik gitu ya, bisa GitHub sampai ke Iman juga ada. Kalau mau Jessica juga boleh banget kita sering-sering bareng tentang Android. Kemudian ini ada beberapa silabus yang mungkin akan kita bahas di sini ya. Kelihatannya emang nggak banyak sih, cuman beberapa mungkin 5 awal itu sebagai teori dulu atau fundamental dulu sebelum kita ke codingannya gitu. Jadi biar ada gambaran lebih baik lagi. Di materi pertama kita akan mencoba membahas tentang konkurensi. Jadi konkurensi itu sebuah proses yang terjadi secara bersamaan di dalam suatu sistem gitu. Dan ini adalah sebuah proses yang wajar sebenarnya di kehidupan nyata juga banyak sih. Contohnya itu kalau ada kendaraan di jalan raya yang berada di perempatan jalan gitu. Nah itu harusnya itu harus ada sistem yang mengatur pergerakan dari kendaraan itu kan. Soalnya kalau enggak nanti bisa terjadi laka lantas gitu. Soalnya kan banyak yang memakai dan pas di persimpangan jalan itu. Jadi persimpangan jalan itu contoh yang bagus ya untuk konkurensi. Dan sebenarnya itu di komputer udah ada sistem yang mengatur dengan baik proses atau job yang akan dikerjakan oleh si prosesornya. Dan dengan menggunakan teknik ini harapannya sih
sistem yang akan kita bikin lebih mengoptimalkan kinerja dari prosesor yang ada di laptop atau di handphone kita gitu. Itu sekilas tentang konkurensi. Ini saya bahasnya tentang kulitnya dulu aja lah. Soalnya kalau terlalu mendalam itu mungkin ada beberapa yang saya belum paham dan waktunya mungkin terlalu panjang kalau sampai mendalam banget. Jadi yang penting teman-teman tahu apa itu konkurensinya. Kemudian ada paralelisme. Ini mirip sama konkurensi tadi. Jadi ketika ada dua proses atau lebih dalam satu waktu yang bersamaan, tapi ini berjalan di komputer atau handphone yang memiliki prosesor dengan 2 inti lebih atau dual core yang bisa menjalankan 2 thread atau lebih sekaligus gitu. Ini contoh perbedaannya ya, konkurensi sama paralelisme. Jadi misalkan nih kita ibaratkan sebuah kedai kafe, kita mau pesan nih, ada beberapa orang kan di sini. Ini ada beberapa orang nih, ada 6 orang, dan dia pesannya beda-beda, ada cappuccino, latte, sampai white coffee gitu, beberapa dengan opsi yang berbeda. Nah, karena ada satu barista aja, maka dia tuh harus mengkombinasikan nih, misalnya totalnya itu 7 gelas, maka dia harus nyiapin gelasnya dulu, masukin gulanya, masukin airnya secara bergantian gitu. Nah, itu disebut konkurensi. Nanti di tekniknya ada yang namanya multiprocessing dan ada yang namanya multitasking gitu. Nah, kalau paralelisme di sini, paralelisme itu dia tuh punya 2 barista nih. Ya kan ini kan cuma satu nih kalau konkurensi, tapi kalau paralelisme itu dia punya 2 barista dan dia bisa melayani dengan hal yang sama kayak konkurensi, tapi dengan dua kalau di komputer itu berarti dual core ya, jadi bisa melayani dengan jauh lebih cepat gitu. Jadi konklusinya itu kalau paralelisme itu udah pasti konkurensi, tapi kalau konkurensi itu belum tentu paralelisme. Gitu. Itu gambaran awalnya. Kemudian ada yang namanya proses, thread, sama I/O pun. Kalau yang namanya proses itu bagian dari aplikasi yang akan dieksekusi oleh aplikasi ketika oleh sistem ketika aplikasi pertama kali dijalankan gitu. Jadi ketika teman-teman nih ngeklik misalnya WhatsApp diklik, maka proses pertama akan dijalankan oleh sistem handphone kita gitu. Dan akan digelarkan gitu, digelar semua thread yang ada di aplikasi WhatsApp itu. Nanti di dalam thread-nya ada instruksi yang akan dieksekusi oleh si prosesornya. Nah, aplikasi ini terdiri dari beberapa proses yang saling terkait. Nah, di sini akan ada 2 metode nih, yaitu multitasking sama multiprocessing gitu. Jadi wajarnya itu ada 2 metode ini untuk menjalankan sebuah prosesnya. Kalau multiprocessing itu singkatnya satu proses itu dijalankan oleh beberapa CPU sekaligus gitu. Contohnya itu kayak di sistem Windows biasanya gitu sih, dijalankan oleh beberapa CPU ya. Nah, kalau multitasking itu satu CPU ini menjalankan beberapa job atau task yang lebih dari satu gitu. Dan sebenarnya si CPU ini hanya beralih instruksi secara cepat, jadi seolah-olah itu sistemnya bisa menjalankan beberapa task sekaligus, atau mereka cuma berpindah secara cepat dan efisien gitu. Kemudian ada yang namanya thread. Thread itu bagian dari proses, tapi dia itu yang lebih ringan gitu, mencakup di dalamnya itu instruksi yang nanti dieksekusi oleh si prosesornya. Jadi setiap satu proses kerjanya itu terdapat satu thread yang akan dijalankan si itu ya, nanti prosesornya. Jadi perbedaan dengan proses itu, thread merupakan komponen suatu prosesnya, dan biasanya thread ini bisa mengakses resource atau sumber daya di perangkat kita, misalnya handphone atau laptop, serta berbagi resource tersebut dengan sesama thread lainnya. Gitu. Dan di thread ini dia punya sifat, jadi satu
thread ini hanya berisi beberapa instruksi dan satu instruksi itu yang hanya dapat dijalankan. Jadi ketika satu instruksi dijalankan, maka yang lain itu tertunda. Biasanya kalau di Android itu namanya default-nya UI atau main thread. Kalau teman-teman di sini misalnya loading terus terlalu lama melakukan processing di UI thread, maka si Android-nya akan menghitung nih 5 detik respon atau enggak. Kalau nggak respon nanti muncul pop-up ANR atau Android not responding gitu. Jadi harus hati-hati di sini, soalnya di sini agak tricky nih. Kalau di thread-nya nggak optimal, nanti seringkali aplikasi kita akan lagging gitu. Soalnya UI-nya terblok oleh proses yang lagi dijalankan. Gitu. Ini contohnya ya, animasinya, gambarnya. Jadi ini proses dan ini thread-nya. Dalam thread ini nanti ada instruksinya. Nah, instruksinya ini nanti akan di-replace oleh si coroutine itu. Jadi coroutine itu akan berjalan di dalam thread ini dan akan saling bergantian gitu. Nanti coba kalau udah sampai di sana materinya. Kemudian ada namanya I/O bound atau input-output bound. Ini algoritma yang bergantung pada perangkat input dan output. Jadi ini yang mengatur, misalnya aplikasi kita itu mau mengakses GPS, mau akses kamera, mau mengakses sebuah file, nah ini menggunakan I/O bound ini. Di sini tuh biasanya bisa terjadi bottlenecks atau kemacetan yang seringkali disebabkan oleh perangkat I/O itu sendiri, misalnya kayak SSD itu kan lebih cepat daripada HDD gitu. Maka di sini biasanya terjadi kalau nggak ditangani dengan baik bisa terjadi sebuah masalah di aplikasinya. Gitu. Jadi developer itu harus bisa menangani dengan baik kebutuhan I/O pada aplikasi yang dibuat untuk kenyamanan penggunanya. Oke, materi berikutnya yaitu deadlocks dan livelocks. Jadi deadlock itu ketika dua proses atau lebih yang saling nunggu resource atau sumber daya yang akan dipakai gitu. Jadi misalnya nih ada dua function atau dua method ya lagi berebutan mau memakai misalnya GPS atau kamera gitu. Nah kalau ini nggak ditangani dengan suatu metode tertentu, maka akan terjadi deadlocks nih. Deadlocks itu dia saling rebutan gitu dan itu nggak akan pernah berhenti sampai salah satunya itu harus ngalah, tuh. Mau nggak mau satunya harus dimatiin atau satunya harus yang ngalah gitu. Jadi kalau nggak ada yang kayak gitu maka nggak bakalan selesai gitu. Dia akan muter di situ dan nggak terjadi apa-apa. Ini ilustrasinya. Jadi ketika ada mobil yang mau lewat nih di sebuah jembatan yang sempit, ngepres banget nih sama lebar jembatan sama lebar mobilnya. Ketika ada dua mobil yang saling berebutan dan nggak ada yang mau ngalah, maka yang ini nggak bisa berjalan nih, yang lainnya, karena terhambat oleh dua mobil ini. Maka salah satu ini harus mundur, atau ini yang mundur dan ini yang maju. Gitu. Begitu juga di dalam sistem kita. Gitu. Kemudian ada yang namanya livelocks. Ini mirip sama deadlock tadi, tapi dia itu bisa masih bereaksi gitu, masih aktif, dan dia berusaha untuk menghindari kejadian deadlocks ini ya, dia masih berusaha ini sistemnya, cuman biasanya itu hasil dari proses ini di proses ya, akan nggak sesuai sama yang diharapkan gitu, karena ini udah di luar ekspektasi gitu. Ini contohnya itu kalau kita misalnya lagi jalan terus berpapasan sama orang lain, terus kita mau menghindar, kita minggir ke kiri, yang kanan pada tanggal kita malah minggir ke kanan. Kita mau balik ke kanan, minggir ke kanan, yang depan kita malah minggir ke kiri. Jadi kayak gitu, kayak awkward moment gitu ya. Gitu. Ini contoh dari livelocks. Kemudian berikutnya ada starvation sama rest condition. Jadi kalau starvation itu kalau diartikan kan kekurangan atau kelaparan ya. Jadi ketika sebuah proses itu kekurangan sumber daya nih, dia tuh mau mengakses misalnya tadi mau akses GPS tapi dia tuh nggak kebagian, udah dipakai sama proses yang lain gitu, jadi dia tuh malah nggak bisa jalan. Itu biasanya terjadi ketika setelah kondisi deadlock, jadi ketika dia udah ngalah nih, tadi yang begini kan
dia udah ngalah misalnya, tapi dia malah nggak kebagian gitu, soalnya kerebut sama yang lain. Gitu. Dan keadaan ini menjadi proses tidak berjalan dengan semestinya. Solusinya itu menggunakan algoritma penjadwalan edging. Jadi kalau edging itu yang saya baca ya, dia akan menerapkan nih kalau yang butuh tuh, berarti dia nanti akan ada namanya skala prioritas. Jadi yang udah butuh banget nanti dikasih dulu, nanti yang lain menunggu gitu. Ini untuk menangani starvation atau kekurangan sumber daya. Ini contohnya nih ketika sebuah sistem mengalami starvation atau sebuah proses mengalami starvation. Ketika ini misalnya proses ya, terus ini prosesornya, ini prioritas satu nih dieksekusi, terus dia pindah ke sini untuk melakukan multitasking-nya. Tapi yang 3 sama 4 dia terabaikan nih karena udah nggak kejangkau sama prosesornya. Maka kita perlu mendesain dengan baik biar semuanya ini melakukan prosesnya dengan baik dengan penjadwalan edging tadi. Nah, ini ada race condition. Jadi ketika ada beberapa thread yang mengakses suatu resource atau sumber daya dan mengubahnya secara bersamaan, ini bisa menjadikan sebuah masalah baru atau bug baru di aplikasi kita. Dan ini cenderung susah untuk didebat, bahkan itu biasanya lolos dari QA ya, soalnya di QA kan ada apa namanya mungkin case positif sama case negatif, tapi di user mungkin beda lagi, soalnya mereka udah lag misalnya aplikasinya, dan mungkin itu udah di luar kendali kita, hal yang mungkin nggak timbul malah timbul gitu. Nah, biasanya harus condition itu harus direncanakan dengan baik nih sistemnya, biar ketika terjadi race condition ini sistemnya bisa merespon atau aplikasi bisa merespon dan tidak mengalami hal yang merugikan pengguna gitu. Contohnya itu yang paling simpel ketika teman-teman transaksi online misalnya, ada 2 orang yang mau beli handphone secara bersamaan dan tinggal 1 unit doang. Jadi ketika kedua orang itu mengklik barang, kalau nggak didesain dengan baik aplikasinya, maka bisa menimbulkan masalah baru karena itu melakukan transaksi secara sekaligus gitu. Maka kita harus mulai aware dengan hal-hal kayak gini, soalnya itu di luar dugaan para developer dan para QA mungkin. Nah, mungkin sekarang kita akan coba mengulik lebih jauh tentang coroutine ya. Ini sebelumnya itu sebagai dasar aja sih, itu sebelum kita masuk ke coroutine. Jadi coroutine itu pertama kali muncul kalau nggak salah itu di Kotlin versi 1.3 dengan tagline-nya itu don't block, keep moving gitu. Jadi biarin, jangan di block dan biarin dia berjalan. Jadi ada perbedaan nih antara thread sama coroutine. Kalau thread itu dia kan kayak beberapa instruksi yang nanti dieksekusi oleh si prosesor, tapi kalau coroutine itu dia adalah asinkronus dan non-blocking code. Asinkronus dia bisa berjalan secara tidak berurutan, dan non-blocking code dia punya sifat tidak memblocking sebuah kode gitu. Jadi dia bisa merespon dengan baik ketika harus berpindah thread misalnya gitu. Kemudian coroutine ini adalah thread versi ringan, tanda kutip ya. Dan dia punya life cycle dan instruksi untuk dieksekusi oleh prosesornya gitu. Kemudian coroutine ini dijalankan di dalam thread-nya. Jadi dia itu kayak pengganti dari instruksinya gitu. Sebelumnya kan thread isinya instruksi nih kalau nggak pakai coroutine, tapi kalau pakai coroutine instruksinya kan diganti oleh si coroutine ini gitu. Dan hanya satu instruksi yang dapat dijalankan pada coroutine. Jadi tetap dia punya sifat yang sama kayak thread pada umumnya. Nah, ini contohnya animasinya ya. Dia punya thread 1, thread 2, di dalamnya ada coroutine, dan dia bisa berpindah-pindah di dalam thread-nya sesuai dengan kebutuhannya. Tapi kalau thread biasa dia nggak bisa berpindah-pindah karena dia bersifat mungkin sinkronus gitu. Oke teman-teman, mungkin kita coba langsung praktek aja kali ya.
Kalau teman-teman ada yang mau mencoba, bisa di websitenya playkotlin.lang.org atau kalau saya pakainya IntelliJ IDE ini. Saya pakai itu untuk mountingnya. Sebelumnya ada yang mau ditanyain nggak teman-teman? Kalau nggak ada ya mungkin kita lanjut dulu lah ya. Jadi kalau sebelum nambahin coroutine ini kita perlu add ini dependensinya ke Gradle untuk bisa mengimport library dari coroutine. Jadi teman-teman sorry, coroutine ini bukan bagian dari Kotlin langsung ya, maksudnya dia itu sebuah plugin atau sebuah opsional yang bisa ditambahkan atau mungkin Anda juga nggak apa-apa sih sesuai kebutuhan aja. Jadi biasanya kalau di Android sih udah dipakai sih seringnya. Ini contoh dari coroutine teman-teman. Jadi di sini ini coba saya jelaskan dulu ya. Ada function main dan dia akan menjalankan run blocking. Dalamnya ada launch dan delay. Jadi run blocking itu sebuah Kotlin dispatcher. Coroutine builder. Jadi dia akan membuat sebuah coroutine dan launch itu yang akan membuat coroutine baru. Kemudian ada delay. Delay di sini sebuah fungsi yang spesial dari coroutine, di mana dia itu nggak akan nge-blocking kode sesuai dengan tagline-nya tadi ya, non-blocking kode gitu. Oke, mungkin kita coba praktek di IntelliJ IDE-nya di sini ya. Oke. Kalau teman-teman mau nambahin di sini bisa sih di dependensinya di Gradle, implement, terus masukkan kodenya untuk Gradle-nya. Oke, di sini kita coba bikin function main dulu ya. Terus Halo Mas Guna. Halo Mas ya. Guna. Itu kira-kira bisa digedein nggak Mas? Gitunya Mas. Oh, siap. Di sana terlalu kelihatan kecil Mas. Oke, thank you. Oke, jadi kita pertama bikin namanya coroutine builder dulu ya. Ke dalamnya kita coba bikin launch ini. Nah, launch ini untuk memulai nih memicu sebuah coroutine baru. Nah, di sini udah bisa kita menyusun kode yang bersifat asinkronus. Misalnya kita mau delay 2 detik gitu. 2 detik kemudian dilakukan print run coroutine gitu. Di sini coba kita pilih wajarnya itu kalau kita nggak pakai coroutine atau nggak pakai asinkronus, ini harusnya di print dulu nih, baru yang ini. Tapi kalau kita pakai coroutine, karena dia itu di delay selama 2 detik, maka dia akan mengeksekusi ini dulu, baru yang coroutine ini. Seperti kita lakukan. Ini coba di run dulu. Oke, ini udah muncul nih, hello. Kemudian dia akan menjeda selama 2 detik sesuai dengan fungsi delay ini. Kemudian baru coroutine. Gitu. Ini adalah contoh yang paling simpel dari penerapan coroutine, teman-teman. Dan ini sebagai langkah awal ya untuk memulainya. Kita lihat dulu. Nah, ini rundown itu sebuah tadi ya, coroutine builder dan launch ini untuk memicu atau membuat coroutine baru. Kemudian ini namanya delay, yaitu suspending function tanpa blocking thread atau blocking kode tadi. Mungkin kalau di Java ya kalau nggak salah itu pakainya thread.sleep kalau saya nggak salah ya. Waktu itu, tapi kalau di coroutine pakainya function delay. Nah, di sini ada coroutine builder nih, terdiri dari beberapa. Ini ada launch, run blocking, sama asynchronous. Async launch itu tadi coroutine builder
yang dia akan menghasilkan, tidak akan mengembalikan sebuah hasil, tetapi return itu sebuah job yang bisa job untuk membatalkan eksekusi. Tapi kebalikannya dari launch ini adalah asing ini kebalikan dari launch ya, dan ini akan mengembalikan nilai berupa deferred yang akan berisi hasil dari codingnya, berhasil atau enggak. Dan karena itu yang mengembalikan sebuah nilai return value, maka kita harus aware pada exception yang mungkin dihasilkan di coding ini. Ini ada blocking. Ini akan menjabatkan ini kode yang mau dijalankan coding yang mana. Dan run blocking itu akan memblokir thread dan menunggu coroutine selesai dijalankan sesuai sama yang di sini. Jangan memblokir thread ini, maka si usernya akan mengcompile ini dulu yang ini. Nah, ini kita coba assign pada coroutine ya, semua seperti coroutine. Kita punya dua function. Function itu harus menggunakan suspending function nih, biar bisa dipanggil di coroutine. Kalau saya nggak salah ya, kalau salah di ingatnya aja Bapak. Ceritanya itu kita fungsinya ini akan mengembalikan nilai, dua-duanya mengembalikan nilai berupa integer, dan dalamnya akan di-delay selama 1 detik sebelum mengembalikan nilainya. Oke, coba kita langsung praktek aja ya. Di sini coba kita bikin suspending function dulu. Suspending function misalnya kemudian menggunakan value sebuah integer. Bulannya kita coba delay selama dan coba kita ini misalnya 5 function baru dan suspending function juga misalnya sama-sama integer. Mulai juga sama 1 detik. Semua variabel dan coba pakai ini biar mengembalikan sebuah waktu compile. Dalamnya kita bikin variabel capital sama dengan fungsi capital. Kemudian kita bikin variabel baru for income gitu misalnya income. Di sini hasilnya values kita pakai string concatenation tapi sama kita bikin variabel baru variabel time itu misalnya nah di sini kita pakai aslinya punya coroutine ya. Bawahnya kita coba bikin baru file income ini income. Concatenation lagi. Bedanya di sini lengkap. Kalau kita mau dapetin return value dari asing ini, di sini kan kita pakai ini kan. Nah, sebelum sini dia tuh
mengembalikan hasil berupa deferred. Jadi bisa gagal, bisa berhasil. Maka kita harus menggunakan namanya award. Kita income dulu biar semuanya dikurangin, misalnya kita. Nah, kalau udah, coba kita untuk mengkomparasikannya. Di sini lagi ya. Value for sini coba kita ganti tempo gitu. Jadi ini ada ceritanya dan sesuai dengan function nih, ada dua. Yaitu nanti akan dikurangi nih di sini ada operasi aritmatika sederhana. Ketika kita menggunakan tanpa korotin, kita akan kayak gini nih, dikurangi aja langsung. Tapi kalau kita korotin pakai asinkronus ini, itu akan mengembalikan sebuah deferred, dia akan jalankan di thread yang lain dan dieksekusi langsung secara paralel oleh si prosesornya dan menggunakan untuk menangkapnya menggunakan fungsi await ini. Kita alami ya. Nah, ini hasilnya teman-teman, hasil dari perhitungannya. Ini jelas nggak? Jadi hasil dari kalkulasinya itu ini 3.000 sama. Ini 3.000, ini juga 3.000. Tapi untuk kompilasinya atau kecepatan dari compile atau menghitungnya itu jauh lebih cepat di Coroutine. Dia tuh 1016 milisecond udah selesai, tapi kalau pakai yang orang biasa atau aritmatika sederhana yang biasa, maka dia membutuhkan waktu sekitar 2038 milisecond. Jadi hampir 2 kali lipat lebih kencang menggunakan function dari Coroutine ini, pakai asinkronus tadi. Oke, itu sampel kedua. Kita kembali ke materi ini ya. Nah, ini yang tadi menggunakan sistem function dan akan di-delay. Ini latent value-nya. Ini juga yang tadi ya, kita udah praktek. Nah, berikutnya ada namanya just time deferred. Tapi sebelumnya ada yang mau ditanyain kan? Kalau nggak itu kita lanjut aja di just time deferred ini. Jadi JAP itu, JAP di Coroutine secara umum terdapat 2 jenis nih, ada function asynchronous. Ada 2 jenis nih, yaitu return value sama yang static. Jadi yang return value itu yang menghasilkan sebuah nilai, tapi kalau yang static itu yang enggak menghasilkan nilai kembalian gitu. JAP itu dipakai untuk mengakses fungsi yang telah dijalankan. Terus JAP itu ada hasil eksekusi ya, eksekusi dari coroutine-nya yang memiliki beberapa step. Itu bisa kayak is active, is completed, sama is cancelled. Itu mungkin kalau di Android mirip sama lifecycle activity sama fragment sih, mirip kayak gitu. Jadi kalau di step new dia itu pertama kali job itu dibuat ketika job itu mau dipanggil function start, dia akan aktif dan sampai selesai kalau dia itu berjalan otomatis. Tapi kalau dia itu dipanggil function cancel, dia akan melalui state cancelling dan akan berstatus cancelled atau completed ketika sudah dijalankan. Nah ini
contoh initnya atau inisialisasi dari job itu, kita bisa menggunakan variable job sama dengan launch, ini sama aja, atau bisa menggunakan langsung objek dari job. Nah, untuk startnya nih, ini saya coba contoh dulu ya. Di sini kita variable job di dalam run blocking ini untuk membuat coroutine filter ya. Variable job di launch, dan karena kita nggak mau nih jobnya itu berjalan secara otomatis, maka kita tambahkan start dengan coroutine start.lazy untuk mencegah berjalan secara otomatis. Pada mode ini nanti job ini akan berjalan secara otomatis tanpa dipicu start tadi. Kemudian kita delay 1 detik dan akan kita cetak starting new job. Di bawahnya di luar function di luar variable job ini kita akan panggil nih job.start untuk memicu starting pada jobnya. Coba kita langsung pakai aja kali ya. Sini job launch. Jadi kalau kita mau tadi ya menundanya, kita kasih sini start lazy, kemudian bawahnya delay starting sini ujungnya kita bisa menggunakan job titik ini atau job titik join. Coba bedain sendiri ya. Kalau pakai ini kita coba pakai start dulu. Hasilnya kayak gimana? Coba kita running. Jadi kalau pakai start ini, dia itu akan langsung eksekusi yang ini nih, counter jobnya, tanpa nunggu ini selesai. Itu kalau pakai start. Tapi kalau pakai yang join, kalau pakai join, dia tuh nungguin ini selesai dulu, baru nanti eksekusi yang ini. Gitu. Yaitu eksekusi yang nunggu ini selesai dulu nih. Ini 1 detik selesai, dicetak, kemudian baru yang website ini. Itu metode untuk startnya. Kemudian coba kita balik ke metodenya. Ada yang namanya job cancel. Kemudian kita akan harus cancel yang kalau mau selesai. Kita bisa menggunakan job titik cancel ini, dan job akan di cancel oleh si sistemnya. Job cancelnya juga bisa kayak mengirimkan sebuah pesan ya, misalnya penyebabnya itu waktunya habis nih. Tambahin aja parameternya call sama dengan cancellation exception, sebuah string time is up gitu. Jadi kita praktek di sini ya. Ini coba berikutnya kita lagi di sini. Kali ini biar agak sedikit kelihatan, maka kita coba delay 5 detik. Nanti di detik kedua dia akan di cancel gitu. Terus untuk mengeceknya kita pakai kondisi sederhana. Jika job running. Ini dia tanpa mengirimkan exception message ini. Nah,
job is cancelled gitu, karena dia ini nggak bisa. Baru mulai 5 detik mau mulai, di detik kedua dia udah di cancel sama sistemnya dan masuk ke sini gitu. Nah kalau mau nambahin message ini bisa di sini post sama dengan cancel exception. Dan dipakai sih cuma untuk wawasan aja sih. Di sininya tambahin request string templating dulu. Some exception. Oh ya, dia tuh kayaknya masih eksperimental. Dia masih merah karena dia masih eksperimental, jadi kita perlu nambahin apa namanya option ini ya, karena dia tuh masih bersifat tadi eksperimental, tapi belum dipakai atau gimana. Kita running dulu. Bedanya sama yang tadi itu ketika ini udah berhasil di cancel, dia tuh masih message ini, job is cancelled because time is up. Ini dia panggil, message ini dipanggil di sini. Gitu. Nah itu untuk job ya teman-teman. Dan selanjutnya itu materinya ada coding deferred. Ini sebenarnya udah kita praktekin sih di bagian tadi yang di sini ini pakai ini juga kayak gini sih. Ini sebuah deferred ya, hasil dari atau objek dari coroutine itu disebut deferred. Ini coba saya jelaskan dulu ya. Ini merupakan nilai tanggungan atau hasil dari coroutine ya tadi. Dan ini dihasilkan ketika sebuah coroutine itu berada di state completed. Semakin sudah berhasil, maka sudah dihasilkan sebuah deferred. Nah, untuk deferred ini diakses menggunakan fungsi await nih. Yang ini kan pakai fungsi await ya untuk mengaksesnya. Ini merupakan panduan dari coroutine sih. Jadi untuk akses datanya itu atau value-nya itu menggunakan function await ini. Capital atau income titik await dan capital titik await gitu kan, kita menggunakan asynchronous. Jadi konklusinya itu pada dasarnya deferred itu adalah sebuah job dan memiliki life cycle yang sama dengan job. Contohnya sama kayak gini. Itu deferred-nya. Terakhir itu ada coroutine dispatcher ya. Ini sebuah best class. Untuk mengetahui nih thread mana yang akan kita pakai buat ngejalanin si coroutine. Ada beberapa sih, ada default. Nah, ini buat standar filter kayak asynchronous sama launch tadi yang udah kita praktekin bareng-bareng. Kemudian dispatcher ini, default ini akan digunakan secara otomatis ketika tidak ada dispatcher yang ditentukan. Kalau teman-teman nggak nentuin sendiri, maka dia akan pakai yang default. Caranya bisa tanpa penulisan secara eksplisit ya, kalau mau launch gini aja, atau kalau mau ditulis di parameter bisa di dalam launch ini kita bikin parameter dispatchers default. Kemudian ada I/O. Ini kaitannya dengan tadi ya, algoritma I/O bound yang proses thread sama I/O bound yang ada di materi awal tadi. Jadi untuk menangani pemblokiran pada proses input output, kita menggunakan dispatcher I/O dan akan menggunakan thread yang telah dibuat. Gitu. Ini ada dispatcher confined, jadi dia tuh
akan memilih sendiri ya, menjalankan proses sampai titik penangguhan. Selanjutnya, kortinnya akan dilanjutkan pada thread di mana penangguhan itu dipanggil gitu. Jadi di sini nih starting dia di thread pertama akan di main thread main, kemudian dia akan berpindah ke resume-nya di Kotlin coroutine default executor yang berpindah thread lagi gitu, karena sifatnya coroutine itu kan dia bisa berpindah antar thread. Ini pakai dispatcher on container. Yang mungkin kita langsung coba praktik kali ya Pak, nggak perlu ya. Udah nggak perlu. Kita praktek di sini. Kita bikin sebuah launch. Ini coba kita ini ada ini ada 4 sih, ada main. Ini kayaknya main tuh untuk kalau di Android itu main kayaknya UI deh, cuman saya nggak tahu sih. Yang tahu cuma 3 doang. Kita on ya. Starting job in, kita pakai string templating aja. Current thread-nya kita kasih, kita panggil namanya apa. Mungkin kita delay lagi, mungkin 2 detik aja. Assign job in kontrak titiknya. Oke, coba kita di sini tuh ada penangguhan nih, coba aku kasih. Ini ditunda pasnya selama 2 detik. Kita nggak bisa terima karena ini. Jadi pertama tuh dia di ini di main, kan dia memulai job itu di thread main dan dia akan berpindah ke coroutine default executor ketika task ini selesai. Jadi default executor itu yang mendelay task ini ya, makanya dia berpindah ke yang mendelay itu. Oke, ini ada yang namanya builder thread. Ada 2 nih, ada single thread context sama satunya itu thread pool. Single thread context itu jadi tiap coroutine yang dibuat akan berjalan pada thread yang sama. Gitu. Misalnya kita di sini kan ada variable dispatcher ya, yaitu sebuah single thread baru dengan nama misalnya my thread. Kemudian launch-nya itu kita masukin nih nama variabelnya dengan menggunakan tadi single thread context. Nah, dia tuh nggak akan berpindah kayak yang ini, dia itu akan tetap di thread yang sama. Kita praktek di sini. Kita coba bikin variabel. Namanya berarti ubah aja nih, ubah ke dispatcher. Sekarang ini harusnya itu dia nggak berpindah kayak gini, ini kan berpindah nih. Harusnya kalau pakai single thread ini dia akan berpindah. Dia masih di dalam thread yang sama gitu. Kemudian berikutnya ada yang namanya thread pool. Bedanya dia itu memiliki beberapa thread sekaligus karena dia itu punya konstruktor baru nih, and pokoknya buat ngisi berapa banyak yang mau kita buat. Misalnya di sini ada 3, kita akan dibuat 3 thread untuk menangani proses itu. Coba kita
langsung thread full kompleks. Ini coba kita isi misalnya 3. Kemudian coba kita zooming job pertama, ini job kedua. Dia itu akan berpindah nih thread satu kan dipakai nih, maka yang kedua itu nggak mau pakai yang satu kalau dipakai. Kemudian dia bagian ketiga, karena thread satunya kosong nggak ada yang pakai, maka dia itu pakai yang ketiga. Itu hasil eksekusinya kayak gini. Starting di thread pertama, tulisan pertama di thread 2, terus yang kedua akan di thread 1 balik lagi, soalnya yang satu udah nggak kepakai atau udah selesai. Seperti itu. Nah, terakhir ini ada coding channel. Itu dipakai untuk komunikasi nih, untuk mengantar coding, karena kita tahu tadi kan, coding bisa berpindah-pindah thread dan dia bisa berbagi resource seperti layaknya thread pada umumnya gitu. Jadi itu dipakai untuk ini, dipakai untuk mengantisipasi masalah konkurensi, deadlock, resolution, sama di situnya tuh konkurensi, deadlock, sama resolution serta starvation. Jadi kita menggunakan coding channel. Oke, jadi di sini pertama dia akan berjalan nih di thread main. Kemudian ketika dia mau dipindahin ke thread yang lain, kita menggunakan channel.send ini yang berpindah ke thread yang lain, gitu, berpindah untuk komunikasi antar kita. Coba kita langsung praktek aja kali ya. Sini hapus dan coba di sini. Kita bikin sebuah variabel kita bikin objek. Kemudian kita coba feature coding baru, launch. Artinya akan kita print coba kita lakukan ulangan di sini kita panggil private channel ya, channel untuk kita kirim elemen ini sekalian kita coba kita kalikan. Nah, di luar launch itu coba kita repeat selama 5 kali ya. Kita perulangan di sini. Jadi di sini tuh ngirim dan di sini menerima gitu, menerima hasilnya.
ini current thread document. Document semua ya. Jadi itu dia ini kan hasil nilainya kan value-nya dia dikirim dari main dan dia diterima di main juga. Wah, ini yang saran. Oke, coba kita berpindah ya. Kita coba beralih ke Kotlin Dynamics. Sebentar. Ini harusnya rate-nya nggak kayak gini, teman-teman. Harusnya berpindah. Oke, ini aku coba di website-nya Kotlin nih. Soalnya ini nggak sesuai nih. Yang di sini. Harusnya nggak di main sih, harusnya berpindah ke thread yang lain. Nah, gini nih yang benar nih. Jadi dia dikirim dari thread main, ini kan, di thread main ini kan, namanya. Dan dia diterima di thread yang main, yang ini. Jadi dia dikirim dari sini, namanya thread main ini, contohnya deh, nama begitu. Main satu gitu deh. Oke, dia dikirim dari main satu ini, dan dia akan diterima di main aja. Main aja. Oh, dia diterima di sini di main gitu kan. Dia berpindah antar thread atau antar coroutine itu ya, untuk berkomunikasi. Nah, itu teman materi terakhir deh kayak gini. Oke, sudah selesai semua. Dan terakhir mungkin kita praktekkan di itu ya, di Android Studio. Boleh deh. Hari ini aku udah ada sedikit template-nya di sini. Bukan tanda juga sih. Udah tak siapin, jadi sebentar, nggak ngelek ini. Ini tuh pakai scroll view, pakai CP Compass ini. Jadi kalau di scroll itu harusnya ketika tombol ini diklik, ini akan melakukan background proses, dan harusnya itu kalau di scroll dia nggak boleh blocking UI ini. Dia kan ini kan sebuah UI kan di main thread, maka kita nggak boleh memblokir UI biar aplikasinya tetap responsif. Nah, ini kita coba coding di sini. Oops. Kita pakai view binding ya, binding titik and stop set on listener. Kita coba pakai catch dulu. Dalam thread ini kita coba melakukan background processing. Misalnya nih, ini sampai sebuah thread baru, bukan thread sini buat sleep. Itu kalau di tadi kita menggunakan fungsi delay ya, tapi di thread biasa kita menggunakan fungsi sleep selama 5 detik. Oh sorry, ini aku sambungin ke HP dulu buat lihat hasilnya.
Oke, kita tunda selama 5 detik ya. Typing variable text dengan i. Kemudian jika di sini jika presentasi itu sama dengan 100 atau sudah selesai misalnya gitu ya, ini untuk simulasi aja, kita ubah teksnya, set teks gitu, TV status, text view status, kita ubah teksnya menjadi r.string completed. Atau kalau belum, itu akan string Oke, ini udah coba kita simulasikan ya di sini, simulasi dari background proses. Oke. Oke, udah jalan. Sebenarnya lagi nunggu proses build ya dari Android Studio dulu. Biasanya agak lama. Oke, ini udah jalan. Oke, jadi ketika tombol ini kita klik nih, dia itu akan menjalin ini di script selama 5 detik gitu kan. Dan dia akan melakukan kompilasi yang agak berarti harus ini simulasi dari misalnya kita mau retrieve data dari backend gitu selama 5 detik misalnya. Kalau kita klik ini bisa di scroll sebelumnya nih, jadi bisa di scroll karena kita belum di klik tombolnya. Tapi kalau kita klik di sini, yaitu not respon nih teman-teman. Dia nggak bisa di scroll sama sekali karena UI thread-nya itu keblokir sama fungsi ini nih, fungsi thread sleep ini. Memang terlalu lama gitu kan, dia ngeblokir dan nggak respon sama sekali sampai muncul ANR ya, atau not responding, karena Android-nya udah menghitung 5 detik dan nggak ada respon, maka muncul ini. Nah, untuk mengatasinya, coba kita terapin coroutine dulu ya di sini. Jadi ini kita sini hapus saja. Nah, sini kita hapus semua. Nah, kalau udah, karena kita itu berada di UI ya, kalau scope-nya kita atur dulu nih di sini. Kita atur launch
launch-nya itu kayak yang di itu ya, kita di AWS IDE-nya, dispatcher-nya itu kita atur default aja. Default gitu. Nah, kalau udah ini di sini coba kita lagi. Dalamnya kita daripada pakai fungsi thread yang kayak gini tadi, sleep pakai mulai selama misalnya 5 detik deh gitu. Terus dan kita masukin konteksnya di konteks dispatchers.main. Nah, itu di thread main gitu maksudnya konteksnya. Nah, kita kasih kondisi jika lupa bikin variabel di sini. Jika punya itu persentasenya kita ubah teksnya dan statusnya sama dengan set teks completed ya, task completed karena udah langsung ditunjukkan. Else kita ubah teksnya lagi, text view status gitu. Format compressing, kemudian dikasih syntax prosesnya. Nah ini kita nerapin prototype di sini ya, kita pakai settle scope-nya itu default dari yang milih, dan kita pakai dispatcher-nya main gitu. Karena kita berada di thread main atau thread UI gitu kan. Jadi kita ini lagi. Coba running. Oke teman, ini udah jalan ya. Ini kalau kita klik start, dia tuh bisa di scroll karena kita udah menerapkan background proses tadi gitu. Kalau kita klik start new ini ada ceritanya tuh kayak mungkin proses download gitu kan, tanpa memblokir UI. Jadi si user itu tetap nggak keganggu karena fungsi yang thread ini sudah nggak ngeblokir UI-nya. Ini contoh penerapan yang sangat sederhana dari open coroutine. Mungkin kalau teman-teman mau nerapin yang lebih kompleks itu kayak upload file dari galeri ke server, atau mungkin dari fungsi login juga bisa gerakan open coroutine ini. Mungkin itu sih teman-teman ya untuk sharing kita kali ini. Sekian dari saya sih, mungkin kalau ada yang tanyain boleh tanyain apa-apa. Terima kasih atas waktunya dan selamat sore. Oke. Bagi teman-teman, apakah ada yang mau bertanya gitu?
kalau ada teman-teman yang mau bertanya bisa lewat chat atau juga bisa hidupin mic-nya aja. Gitu. PT-nya nanti di-share. Boleh nih nanti aku share nggak apa aja linknya. Oke, kita tunggu sampai 17.20 ya. Kayaknya nggak ada yang itu deh, nggak ada yang mau bertanya deh. Oke, yang minta PPT-nya itu juga udah di-share. Oke. Oke, kalau teman-teman nggak ada yang mau nanya, kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nyempatin hadir sampai akhir dan juga terima kasih juga buat pemateri yang udah nge-share tentang protein. Bagi teman-teman yang mau bertanya, tadi juga di slide udah bisa kunjungi YouTube-nya atau juga tanya ke orangnya langsung. Oke, terima kasih teman-teman semua. Thank you. Oke Mas, terima kasih Mas waktunya Mas teman-teman semua.